Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Clarissa Aurelia wakili Lampung dalam pemilihan Duta Kopi Indonesia 2021. Duta Kopi Lampung 2021, Clarissa Aurelia, mewakili Lampung dalam pemilihan Duta Kopi Indonesia 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Duta Kopi Indonesia melalui Yayasan Duta Indonesia. Dalam kunjungannya ke Tribun Lampung, Clarissa menceritakan pengalamannya mengikuti seleksi Duta Kopi Indonesia. Clarissa Aurelia berkunjung ke kantor Tribun Lampung bersama manajer Duta Kopi Lampung Ginta Wirya Senjaya dan tim pada Senin 18 Oktober 2021. Ia bercerita saat ini telah masuk sebagai 40 semifinalis Duta Kopi Indonesia 2021. Selama menjadi semifinalis, Clarissa banyak mendapat pembekalan secara virtual. Pada 23 Oktober nanti, ia akan mengikuti tahapan selanjutnya dari pemilihan Duta Kopi Indonesia 2021, yakni penjurian secara virtual untuk menentukan 10 finalis Duta Kopi Indonesia 2021 yang akan mengikuti final. Untuk mengikuti tahapan ini, Clarissa mengaku sudah melakukan berbagai persiapan, di antaranya mempelajari tentang kopi dari para pakar kopi dan membaca-baca dari internet. Tidak hanya mempelajari soal kopi, ia juga telah mempersiapkan kostum yang akan dipakai saat proses penjurian pada 23 Oktober nanti. Ia akan mengenakan pakaian dari desainer Lampung Aan Ibrahim. Jika nanti ia terpilih sebagai 10 finalis dan mengikuti final Duta Kopi Indonesia 2021, Clarissa juga akan menggunakan pakaian hasil desain Aan Ibrahim. Untuk diketahui, Clarissa bisa mengikuti pemilihan Duta Kopi Indonesia 2021 dikarenakan ia merupakan Duta Kopi Lampung 2021. Clarissa terpilih setelah mengikuti audisi mewakili IIB Dharma Jaya. Berita selanjutnya, 7 dari 13 rumah sakit di Bandar Lampung nihil pasien COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1-4 kembali dilanjutkan. Perpanjangan dilakukan selama 14 hari, yakni 19 Oktober hingga 1 November 2021. Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 18 Oktober 2021. Namun, tidak dijelaskan bagaimana posisi Bandar Lampung terhadap level PPKM untuk 14 hari ke depannya. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi mengatakan, Pemkot dalam posisi selalu siap terhadap hasil evaluasi kebijakan tersebut. Ia pun menjelaskan kondisi Bandar Lampung terkait kasus COVID-19 semakin membaik. Itu juga dilihat dari okupansi atau keterisian tempat tidur (bed occupancy rate). Pasien COVID-19 di Bandar Lampung hanya 2,13%. Dijelaskannya, ada 7 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang tidak terisi pasien COVID-19 dari total 13 rumah sakit rujukan yang disediakan. Hanya 16 bed terisi dari total 751 bed isolasi yang ada. Sementara realisasi vaksinasi COVID-19 di Bandar Lampung sudah mencapai 976.860 dosis. Rinciannya 638.439 suntikan dosis pertama, 334.659 dosis kedua, dan 6.762 suntikan booster. Kota Bandar Lampung tidak ada penambahan kasus COVID-19 hari ini. Hal itu disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung dalam keterangan tertulis. Diterangkan akumulasi kasus COVID-19 di Bandar Lampung hingga 18 Oktober 2021 sebanyak 11.308 kasus. Dengan rincian 10.466 kasus sembuh, 792 meninggal, dan sisanya masih menjalani isolasi.
Berita selanjutnya, jalan rusak di samping kantor dinas PU Bandar Lampung. Jalan Kemuning hingga Jalan Kutilang, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung rusak parah dan dikeluhkan warga. Saat kondisi hujan, jalan ini akan menjadi becek dan menimbulkan genangan air dan berlumpur, sehingga membahayakan bagi pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor. Padahal jalan ini sendiri, terutama Jalan Kemuning, berada tepat di samping kantor dinas PU Kota Bandar Lampung. Kalau sudah hujan, jalanan menjadi becek, licin juga karena jalanan berlumpur dan banyak lubang di mana-mana. Bahaya untuk pengendara motor, ujar Satria, salah satu warga sekitar memaparkan. Yang ia herankan, jalan ini sangat dekat dengan kantor dinas PU Kota Bandar Lampung, terutama Jalan Kemuning itu pas persis di samping kantornya, tapi rusak. Satria mengaku sudah melaporkan hal ini ke laman lapor Bunda Eva namun belum direspon. Sudah ditulis keluhan soal jalan rusak ini ke lapor Bunda Eva, sudah juga ia memberikan fotonya. Tapi belum juga direspon sampai saat ini. Dirinya mewakili warga yang lain berharap jalan ini segera diperbaiki karena dirinya juga selaku warga berhak mendapatkan fasilitas jalan yang mulus dari pemerintah kota. Yulina, warga lainnya mengatakan hal senada. Dirinya pun mengeluhkan kondisi jalan rusak tersebut yang tak kunjung diperbaiki. Wanita berhijab ini menambahkan beberapa waktu lalu warga inisiatif menimbun jalan tersebut dengan tanah, namun yang terjadi malah membuat jalan tersebut menjadi sangat licin dan becek. Semoga ada perhatian dari pemerintah kota sehingga jalan cepat diperbaiki, pungkas Yuliana. Berita selanjutnya, kasus perampasan mobil mahasiswa Bandar Lampung diduga libatkan oknum polisi. Tindak pidana perampasan mobil Yaris milik seorang mahasiswa dari Bandar Lampung diduga melibatkan oknum anggota Polri aktif. Hal tersebut menguat setelah oknum berinisial Bribka IS diamankan jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Informasi dihimpun, IS diamankan beserta satu unit mobil Yaris dengan nomor polisi BE1062XX milik Guritno Triwidianto, warga Bumi Jaya, Negara Batin Waikanan, Lampung. Mobil tersebut diduga sempat dijual IS ke tangan penadah. Setelah dilakukan penyelidikan, mobil tersebut akhirnya diketahui keberadaannya. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Senin 18 Oktober 2021, barang bukti satu unit mobil Yaris diduga milik korban sudah berada di halaman Mapolresta Bandar Lampung. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana enggan memberikan tanggapan. Menurutnya saat ini pihaknya masih fokus melakukan pengembangan. Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto tak menampik adanya keterlibatan oknum polisi dalam perkara tersebut. Masih didalami sejauh apa keterlibatannya, kata Ino. Menurutnya oknum tersebut masih menjalani pemeriksaan yang intensif. Namun, pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya setelah menemukan alat bukti. Disinggung mengenai oknum tersebut, Berdinas di Mapolresta Bandar Lampung, Ino menyatakan bakal menyampaikan informasi selanjutnya. Karena hal ini masih dikembangkan, nanti kalau disampaikan sekarang takutnya kabur. Berita selanjutnya, Datsun tertabrak kereta Kualas Tabas di Lampung Selatan. Kecelakaan yang melibatkan mobil dengan kereta api Kualas Tabas S6 relasi TNK BTA terjadi di perlintasan sebidang PJL pada Senin 18 Oktober 2021 sekitar pukul 6:51 waktu Indonesia Barat. Telah terjadi kejadian kendaraan jenis minibus Datsun warna putih dengan nomor polisi BE1437CR yang menempel KA Kualas Tabas relasi TNK BTA dari arah barat ke selatan di perlintasan sebidang di Desa Haji Bena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kerugian PT KAI juga nihil. Petak jalur KA dalam keadaan aman dan dapat dilintasi. Jaka mengatakan identitas pengemudi bernama Ahmad Solihin, warga Imam Bonjol Gang Mawar, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.
Beberapa warga atau pengguna jalan masih memilih jalan yang tidak memiliki pintu perlintasan. Mungkin alasannya untuk memangkas jarak ataupun alasan lainnya. Itu dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan itu sendiri. Soalnya tidak ada petugas yang berjaga di sana. Jaka mengimbau kepada masyarakat untuk menutup atau tidak menggunakan jalan yang tidak memiliki pintu perlintasan. Ia mengimbau kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika berlintas jalur kereta api. Berhenti untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Bila sudah aman, pengendara dipersilahkan untuk jalan. Berita selanjutnya, jalur Liwa Krui sempat lumpuh tertimbun longsor. Sempat lumpuh karena tertimbun longsor, kini jalur Liwa Krui sudah bisa dilintasi. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat pada Senin 18 Oktober 2021 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dampaknya, akses di kilometer 10 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat sempat lumpuh. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Barat, Maidar mengatakan, intensitas hujan yang berlangsung sejak Minggu 17 Oktober 2021 sore hingga malam hari menyebabkan tanah longsor. Selain longsor, juga ada pohon setinggi sekira 20 meter tumbang di lokasi yang menutupi badan jalan, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa lewat. Untuk menangani tanah longsor dan pohon tumbang, ada 20 petugas yang dikerahkan. Ada 20-an petugas dikerahkan terdiri dari Satgas Penanggulangan Bencana dan tim reaksi cepat dari BPBD Lampung Barat. Selain itu, ada juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Barat dan dibantu dengan TNI beserta Polri. Proses evakuasi juga menggunakan ekskavator milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Lampung. Proses evakuasi berlangsung sejak pukul 9:45 waktu Indonesia Barat untuk membersihkan berbagai material longsor. Sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 2 dan 4 sudah bisa lewat. Maidar mengakui proses penanganan longsor di lokasi tersebut memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut lantaran berbagai kendala yang harus dihadapinya. Karena terkendala alat beratnya masih belum ada, ujarnya. Namun, tim dari BPBD memotong kayu pohon tumbang yang menutupi jalan terlebih dahulu. Kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PUPR Lampung Barat dan BPJN untuk mengerahkan ekskavator guna menangani longsor dan pohon tumbang. Akhirnya sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, jalur lintas Liwa Krui sudah kembali normal. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.